Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya ketika saya akan melakukan perjalanan dari Pendopo Pali, Sumatera Selatan menuju ke Bengkulu ya, di Desa Olak Bandung, Kecamatan Marasaung. Ini saya melakukan perjalanan dimulai di pukul 3:26 atau setengah 4 pagi, dan ini masih di depan hotel bukan hotel ya, Losmen Charlie. Tidak jauh dari Simpang 5 Pendopo Pali, dan ini menuju ke Simpang Blimbing ya. Ini cuaca di pagi hari ini alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan sampai ke Bengkulu itu cerah terus ya, nggak sedang hujan ya. Karena kalau perjalanan bermotor, ini kebetulan saya menggunakan kendaraan roda 2 ya. Ya, sekalian ingin menikmati perjalanan. Ya, kebetulan di kali ini, inilah di tanggal 13 Juli 2025 adalah hari terakhir saya bertugas di Kota Pendopo Pali ya, setelah melakukan pekerjaan selama hampir 2 tahun setengah ya, sekitar 2 tahun 6 bulan ya 2 tahun setengah. Akhirnya selesai sudah kontrak saya di sini, dan alhamdulillah terima kasih Kota Pendopo Pali yang telah memberikan semua kepadaku. Ya, kepada Allah lah ya, kita bersyukur ya. Cuman dengan lantaran di desa ini, bukan di desa ini, di Kota Pendopo Pali ini aku bisa mendapatkan rezeki untuk anak-anak dan istriku ya. Semoga di lain waktu bisa mendapatkan rezeki di sini lagi ya, karena Kota Pendopo Pali ini kota yang sangat banyak sekali sejarahnya ya buat saya. Bukan sejarah, cerita. Oke, aku sekarang udah mendekati pom bensin pertama di Kota Pendopo Pali ya. Kalian tentu tahu ya kalau udah pernah melalui jalur sini, karena jalur sini adalah jalur tembusan dari arah Palembang, arah Prabu, itu menuju ke Kota Lubuk Linggau melalui jalur MHP ya, jalur tengah hutan kayu kertas ya. Tapi tenang saja guys ya, walaupun di tengah hutan kayu kertas tapi aman guys di situ guys. Setelah itu jalanannya pun cukup bagus ya. Ya, kurang lebih kalau ditempuh dengan kendaraan roda 4 dari Kota Pendopo Pali menuju ke Cecar ya. Di Cecar itu, nah ini pom bensinnya. Ini pom bensin 24 jam loh guys ya. Pom bensin 24 jam di Kota Pendopo Pali ya. Kalau ditempuh dari Kota Pendopo Pali menuju ke Cecar SP9 itu kurang lebih ya hampir 1,5 jam lah. Itu udah lambat lah ya. Udah lambat karena ya jalan 70-80 tuh sekitar 1,5 jam. Dan kalian jangan khawatir ya, walaupun sampai malam pun, walaupun jam segini bayangin kayak jam 3:30 aja masih ada kendaraan di situ yang mau antri BBM. Ya, salah satunya yang akan melakukan perjalanan ke sana ya guys ya. Karena banyak sekali travel jarak jauh itu udah banyak melalui jalur sini, karena ya dihitung kalau dari Palembang tuh lebih cepat ya menuju Lubuk Linggau. Tapi ada juga yang melakukan perjalanan melalui Betung, Sekayu dan Bapak Teman dan kesitulah ya. Cuman di situ kan jalur lama ya. Ini jalur barunya. Tapi kalau dihitung-hitung dengan ya kalau jalan rusaknya sih ya, jalan rusaknya itu ya dari SP9 Cecar tuh sampai ke Simpang Semambang itu masih banyak jalan yang berlubang, tapi ya masih dalam kategori wajar lah ya. Mudah-mudahan ya kedepannya diperbaiki lah ya, karena sayang sekali ini menjadi jalur lintasnya utama ya, bukan utama ya, alternatif ya. Bisa jadi nanti jadi jalur utamanya kan, karena dengan jarak tempuh yang lebih dekat ya kan.
Udah tuh kalau dibarengi dengan jalan yang sangat bagus ya, jalan bagus ya, insya Allah orang akan lebih berminat lewat sini ya guys ya. Dan tentunya dengan banyaknya kendaraan yang lalu sini akhirnya kan berimbas dengan kemajuan desa tersebut atau kota tersebut ya. Apalagi sekarang udah banyak sekali ya, semenjak jalur MHP itu dicor, udah banyak ini ya. Di dusun-dusun setelah MHP itu udah banyak sekali orang bangun-bangun rumah ya di sana ya. Karena udah nggak sepi lagi guys, mereka udah merasakan terbuka lah ya. Karena dari dulu kan di situ susah ya, hanya mobil-mobil perusahaan yang sering lalu sana ya. Karena memang jalurnya memang susah guys ya, apalagi di musim hujan itu. Aku sendiri ya ngerasain lah ya di tahun 2019 sampai 2022, bahkan sampai per pembangunan sampai sekarang itu saya udah dari tahun 2019 sampai sekarang tuh tahulah kondisi jalan di situ gitu. Oke, saya sekarang udah berada di Jalan Handayani ya, yang sebentar lagi akan sampai ke Simpang Polres dan simpang menuju ke rumah sakit RSUD Kota Pendopo Pali ya. Inilah mudah-mudahan menjadi kenangan terakhir. Bukan kenangan terakhir ya, mudah-mudahan nantinya kedepannya dapat kerjaan lagi di sini ya. Ini Bank Mandiri, Bank BSI nya ya. Oke, lanjut. Ini aku akan menuju ke Simpang Belimbing. Nanti di Simpang Belimbing itu akan pertigaan di situ. Simpang Belimbing itu kalau ke kiri itu akan menuju ke Prabu Muli, kalau ke kanan itu ke Muara Enim. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, kita udah hampir melewati ya, udah sampai di perbatasan antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim. Tapi nggak kelihatan gerbangnya nih guys ya, kalau malam ya ini gerbangnya. Ini masih jam 3:53. Oke, berarti kita kurang lebih ya hampir setengah jam lah ya, kurang lebih setengah jam lah kita akan sampai di Simpang Belimbing. Oke, kita lanjut perjalanan ini. Halo guys, ternyata di luar perkiraan ya, ini kita jam 5 kurang 15 menit kita udah sampai di Muara Enim nih guys, kotanya Muara Enim. Karena aku tadi ngikuti ada kendaraan motor depan, itu kan orang pekerja sini ya, pekerja tambang nampaknya itu. Dia kan pasti hafal ya jalan-jalan lubang di sini ya. Jadi aku ikuti terus dari tadi. Karena kalau enggak, aduh, masuk lubang terus guys. Tadi aku waktu belum ada motor depan itu jalannya paling 50, 40. Oke guys, kita ya mudah-mudahan lebih cepat ya sampainya ke Lahat. Kita menuju ke Lahat guys. Ya kurang lebih hampir ya perjalanan 1 jaman lah ya. Tapi aku mau ngikuti terus, siapa tahu dia sampai ke Lahat guys ya. Biar bisa barengan. Ini suasana di Muara Enim kalau masih pagi nih ya, masih jam 5-an ini, masih lenggang ya. Tapi ini ya palingnya pekerja-pekerja dari tambang batu bara ya. Ada yang mungkin Tanjung Enim, ada yang di Lahat situ dan Muara Enim ya. Memang pejuang-pejuang keluarga nih pagi-pagi udah kelayaban ya. Di saat orang masih tidur kita udah kelayaban. Nah ini kita masih di ya belum sampai di pasarnya ya,
Pasar Muara ini. Karena aku lihat dari tadi tuh abang depan ini tahu banget jalan yang berlubang sama enggaknya tuh. Jadi aku ngikuti terus di belakangnya nih guys. Itulah triknya ya. Mau kita kendaraan roda 2, mau roda 4 ya. Kalau roda 4 ya kita ikuti roda 4 ya. Terutama travel tuh. Trik aku kalau apalagi berjalan malam hujan deras, mau siang mau malam, kalau hujan deras itu kan kita nggak paham nih mana lubang mana ini. Ikuti aja mobil-mobil travel tuh. Dia ngebut kita ikut ngebut, dia santai kita ikut santai. Itu kalau sumpamanya kita lagi ada keperluan mendadak ya. Kalau enggak ya santai-santai aja. Ini di taman ya. Ini masih gelap ya guys. Masih gelap sekali ya. Masih jam 4.45 guys. Masih 15 menit lagi baru sampai di udah sampai 15 menit lagi tuh baru pukul 5 pagi ya. Tumben luar biasa nih. Tadi kita berangkat dari Pendopo Bali itu jam 3 guys. Bukan jam 3 ya, jam setengah 4, setengah 5. 1 jam aja ya perjalanan ya, kalau memang lancar ya. Ternyata enggak jauh sih. Ini rel kereta apinya Muara Enim guys, stasiunnya ya. Ini Taman Pertamina. Dingin sekali guys. Tembus ini aku tadi, aduh, padahal udah pakai baju rangkap 3 guys, tapi masih tembus. Ya maklum lah, apa, jaketku bukan jaket motor. Belum kebeli guys. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki bisa kebeli. Tikungannya memang luar biasa ya. Itu mungkin mau ke Tanjung Enim. Kita mau masuk ke sini guys ya. Dia mau ke Tanjung Enim. Ini udah waktunya sholat azan subuh nih guys. Inilah kita masuk ke area pasarnya Tanjung Enim, kotanya nih guys. Ya kotanya aja jam segini ya wajar lah, kan masih pagi ya, jam 5 pun belum ada ya. Aduh, kemana lagi ya, cari temen lagi ya. Ini kemana, aduh, ngeri sekali. Hampir kita lanjut aja ya, karena masih pagi. Biasanya itu nggak boleh lewat sini guys ya, kita harus muter lewat dalam. Tapi berhubung ini tadi ya masih sepi, belum ada orang, nggak masalah kan. Sebenarnya peraturan itu kan supaya mengurai kemacetan ya kan. Indomaret. Ini belum masuk azan subuh guys. Nanti kita akan subuhan di jalan aja ya. Ini simpang 3 juga nih. Kalau ke kiri itu ke Tanjung Enim, kita belok ke kanan ya. Ini Tugu Pahlawan tuh. Itu lagi azan. Aduh. Kita akan cari masjid ya. Ya guys, kita sudah sampai di jembatan Lahat ya. Itu tadi ada yang di sebelah jembatan itu ada patung apa ya, patung ya, ada patungnya lah, ciri khas di situ. Ini ciri tanda-tanda kalau kita tuh masih berada di Muara Enim tuh ini guys. Masih banyak mobil-mobil karyawan ya, karyawan batubara guys ya. Kita duluan aja lah ya, itu karena asap. Ini udah di jam 5.47 guys tadi, karena kita istirahat sholat subuh di jam 5 tadi. Dan jam 5 lewat 15 tadi kita
melanjutkan perjalanan ya alon-alon asal kelakon. Dan ini hari udah mulai agak terang ya, tapi masih ya belum terang betul guys. Ramai sekali karena ini bis-bis yang mengarah ke lokasi ya, lokasi pertambangan. Halo guys, kita sudah sampai ya, udah mendekati kota Lahat tuh guys ya. Tadi ada gunung. Ciri khasnya kita kalau udah sampai Lahat ya ada gunung tadi ya, Gunung Jempol. Cuman karena berhubung ini masih terlalu pagi itu, jadi nggak terlalu nampak ya. Ini satu jalur nih guys ya. Jadi kalau mau ke arah Prabu Mulya atau Palembang tuh lewat yang arah sana ya. Ini satu jalur aja ya di sini ya. Selamat datang kota Lahat ini guys ya. Kita sudah mulai memasuki kota Lahat ya. Di jam 6:05. Kita tadi sempat istirahat dulu ya di Muara Enim. Kita sholat subuh di sana ya, kurang lebih ya memang jam 5:15 menit lah ya, 5:15 menit kita berangkat lagi tadi. Akhirnya kita jam 6 udah sampai di Lahat. Ini kalau kita perjalanan pagi ya, jadi ya kendaraan nggak macet ya, enak lah, masih terpantau lancar lah ya. Oke, kita menuju ke kotanya ya. Ini karena kita belum sampai di kota Lahatnya. Ini karena udah jam 6, jadi ya udah agak terang ya guys ya. Nanti di depan ini ada pertigaan ya, Tugu Bundaran. Pertigaan kalau kita belok ke kanan itu menuju ke Lubuk Linggau guys ya. Jadi bisa itu tadi ya, Lubuk Linggau itu kalau kita dari Palembang itu bisa lewat Pendopo Pali, bisa lewat sini ya. Ini jalan lamanya itu lewat sini. Di depan ini sekitar ya kurang lebih lumayan cukup jauh juga ya. Aku juga belum pernah lewat sini. Ini belok ke kanan ya. Kalau kita menuju ke Pagar Alam itu lurus ya, Pagar Alam atau ke kota Lahatnya. Dan ini satu lagi ya, ciri khasnya kalau kita udah masuk ke kota Lahat ini guys, kita akan nemui rumah istana ya, Istana Lahat nih. Juragan istana ini ya, ngeri rumahnya. Ada orang kaya yang luar biasa, dan itu sudah cukup terkenal ya rumah tersebut ya, karena udah cukup lama juga itu rumah itu dibangun, entah dari tahun berapa. Ini kalau di Lahat masih kita menemui mobil-mobil karyawannya untuk tambang batu bara ya. Karena dari Lahat sampai Muara Enim itu ya masih banyak tambang ya, pusatnya tambang batu bara di Sumatera Selatan ya, di situ Tanjung Enim, Muara Enim, dan Lahat ya. Lahat sebenarnya cuma sebagian aja sih, cuman ya itu udah mulai mulai mekar-mekar lagi terus. Jalan lagi di jam 6:08 ini. Kota Lahat masih terpantau sepi, tapi pom bensin udah banyak buka. Dari tadi tuh mulai Bukit Selero sampai sini tuh rata-rata udah buka semua pom bensinnya. Oke guys ya, kita akan lurus. Kita mau lewat ini aja ya, lewat pasarnya ya, biar rame juga kelihatannya. Kalau nanti kan di depan situ itu ada persimpangan, kita mau belok ke kanan atau lurus. Kita mau belok ke kanan aja. Kita mau tengok bagaimana suasana pasarnya kalau di pagi hari ini, apakah udah buka. Karena kalau yang di
Prabu Muli itu dari jam 3 subuh tuh udah buka guys pasarnya guys, udah rame di sana ya. Nanti jam 6 nutup, jam 7 udah buka lagi ya guys ya, udah rame lagi. Wah, jadi banyak ada orang olahraga, sedang olahraga bersepeda. Tapi masih dingin guys ya, aduh kabutnya masih tebal juga. Saya ini juga lah, aku udah kedinginan tadi guys ya. Ini ibu mau kemana kah? Oh, mau belok ke sana. Kita lurus di pos penjagaan. Oh, Pertamina-nya di sini ya. Tempat pusat untuk pengambilan pengisian tangki-tangki BBM itu ya, di Lahat. Nah, kalau ke kiri itu pasar bawah, kalau ke kanan kita lewat pasar. Nah, kita mau lewat pasar ya. Bismillah. Ini kan kalau di pasar udah rame guys, tenang. Anak-anak Lahat tuh memang putih-putih guys, karena tempatnya ya masih termasuk kategori dingin lah. Ini ada pasarannya. Nah, pasar hariannya masuk ke dalam situ. Kawasan pasar ramai sekali ya di dalam. Ini wilayah toko-tokonya ya, area toko-tokonya. Jadi memang kalau toko-tokonya ya jam segini belum buka lah ya. Buka paling jam 8 jam 9. Panin bang, panin bang, bang panin ya. Sinar Agung Sedoyo. Ini masjidnya ya. Wow, masjid apa ini? Masjid Agung Lahat. Oh, Masjid Agung Lahat ini ya. Ini nanti di depan itu ada bundaran, kita lurus saja ya. Bundaran dan lampu merah, kita lurus saja. Karena kita akan menuju ke Pagar Alam ya, kota dingin, kota Dempo ya. Kurang lebih hampir lebih lah, kalau 1 jaman tuh lebih ya, karena kita rencananya mau lewat bawah aja, nggak lewat jalur atas. Sebenarnya kalau dari Lahat menuju ke itu tuh ada 2 jalur ya. Ini lampu merah guys. Aduh, ini guys ya, keren ya. Kita gas aja lah ya. Bismillah. Karena 1 jalur juga, lagian masih sepi. Oke ya, nakal-nakal dikit lah, yang penting nggak membahagiakan orang kan. Mana ada ya nggak membahagiakan orang kan. Wow, nih guys ya, ini ada pohon-pohon yang cukup rindang, entah mungkin berumur ratusan tahun ini ya. Dan ya, saksi bisu perjalanan kota Lahat ya. Yes. Ini udah kayak gentong kayak gini ya, ngeri banget ini. Keren ya kan guys. Nah, ini seharusnya jangan dijadikan jalan ini ya, jalan perkotaannya, jalan lintasnya gitu. Karena ya itu pohon kayu ini, pohon ini kan udah umurnya udah ya mungkin ratusan tahun tuh ya, dan itu bisa membahayakan pengendara ya. Ini sebenarnya lewat sini sih ya. Kalau lewat pasar bawah tadi tembusnya ke sini guys. Nah, ini polisi lalu lintas, Polres, polisi lalu lintas ya. Itu di rumah apa nih guys? Oke guys, kita udah akan sampai nih ya. Sudah mendekati tebing Indikat ya, tebing yang cukup fenomenal di lintas Pagar Alam Lahat ya. Nah, ini kita masih dari bawah nih guys ya.
Dan di tikungan di depan ini ada jembatan dan cukup harus berhati-hati ya, karena jembatan ini kemarin sempat viral sempat viral banjir guys ya. Bisa ya. Dan ini dia sayang sekali papan nama tulisan pagar alam tuh hilang, udah rusak ya. Dan ini ketika kita mau tikung dan nanjak nih ya, ini jalannya rusak nih guys, saya harus hati-hati ya. Yang dari atas pun dari bawah pun seperti itu ya. Dan kita harus kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 itu harus lihat ke atas, ada nggak kendaraan dari atas itu yang akan menuju ke bawah. Ini akan nanjak terus ini guys ya, nanjak terus. Dan ini sempit guys. Lihat ya, ini sempit dan sebelah kanannya itu jurangnya luar biasa dalamnya tuh guys ya. Ini tebing indikat ya. Iya, kita akan berhenti di sini dulu ya, berpanas-panasan dulu guys, karena soalnya udah kedinginan aku guys ya. Ampun pokoknya. Ini sini aja lah ya. Oke guys, kita akan lanjut lagi ya menuju ke kota Pagar Alam ya. Kurang lebih ya ditempuh dengan waktu setengah jaman lebih lah ya. Ini guys ya. Wow, ini tebing guys ya. Ini tebing jurang ya. Ini ada kendaraan truk. Oke, ini naik terus dan suasananya memang cukup sejuk guys ya. Memang lah, setelah berpanas-panasan dengan hawa panas di kota Pendopo Pali, akhirnya menghirup udara segar juga di kota Pagar Alam ini guys. Oke guys, lihatlah sebelah kiri aku nih, tebing Batu Napal ya guys ya. Dinginnya guys, lihatlah orang berjaket semua. Ini tikungannya guys ya, air Lempaung ya. Jembatan air Lempaung. Di situ ada makam Puyang Awak dan makam Tuan Sayyid Haji Umar. Guys, itu lanjut. Ini akan ini mulai mau turun, setelah itu naik guys. Lihatlah guys, orang berjaket semua guys. Ini kita soalnya masih di area lembahnya ya. Itu nanti itu namanya tebing apalah, aku tebing Wisma. Bukan tebing Indikat ya, tapi tebing satu lagi ya. Ini cukup fenomenal juga, cukup ekstrim juga ya. Tapi kalian jangan terpaku dengan ininya aja ya. Tebing ini yang lumayan tidak terlalu ekstrim dibanding dengan tebing Indikat tadi ya, karena di sini malah yang sering makan korban di sini guys. Ini kita akan melewati jembatannya. Yang ini yang kemarin tuh yang banjir tuh, jadi airnya tuh menggenang di jembatan ini. Ini di sini memang tempat apa ya, nambang pasir ya. Ini pasir, tapi pasir sungai guys. Jadi mereka mengambilnya itu menggunakan ban besar yang dirakit lah ya, dibuat tali gitu untuk jadi rakit. Ini guys ya tebingnya nih. Ini tebingnya memang nggak terlalu tajam ya, nggak terlalu neklik ibaratnya tuh. Tapi di sini waktu tahun 2020 memakan korban guys. Ini awas daerah rawan longsor. Nah di tikungan ini nih rawan longsor ya. Ini guys ya. Sebelah kiri kita nih memang terlalu mepet juga ya. Ini ada tugu pesemahnya. Jadi waktu tahun 2020-an itu ada mobil bus, salah satu angkutan bus antar provinsi itu terjadi remblong di situ guys, dan masuk ke sungai sana, dan banyak korban meninggal di situ.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya mudah-mudahan kita di perjalanan itu selalu dalam lindungan Allah ya, sehingga selamat sampai tujuan. Ya, makanya kalau setiap perjalanan tuh jangan lupa berdoa ya guys ya. Namanya di perjalanan ya. Ini akan naik terus ini guys. Naiknya ya kurang lebih ya hampir, kalau dari bawah tadi hampir setengah kiloan ya, setengah kilo lebih lah. Kita ini kalau mau nyalip itu agak susahnya karena tikungan lagi ya, dan banyak mobil ini guys. Nanti kita akan cari posisi yang agak lurus sedikit karena takutnya dadakan ada mobil dari depan, susah untuk mengelaknya. Oke, kita akan nyalip. Ini kita udah sampai di puncaknya ya. Udah nggak ada tanjakan lagi. Oh masih guys. Ternyata masih. Aku kalau kedinginan kayak gini guys ya, suaranya serak-serak, basah, butuh kehangatan. Di sebelah kanan kita ini ada Taman Mr. D guys ya. Taman bunga Mr. D. Bagus sekali nih guys ya. Itu yang nggak kelihatan itu bukit Gunung Dempo guys. Oke guys, kita sudah sampai di pom bensin Pagar Alam ya guys ya. Ini cukup ramai guys di pagi hari ini. Aduh, itu guys ya, Gunung Demponya guys ya, udah mulai nampak di sini. Wow, luar biasa, keren, sangat tinggi, menjulang tinggi ya. Tapi di sini memang masih cukup dingin ya. Memang Pagar Alam namanya guys ya. Nanti kita akan nanti kita di situ ada pertigaan tuh guys, nanti di kota Pagar Alamnya itu. Kalau lurus itu menuju ke Pendopo Lintang, bukan Pendopo Pali ya, Pendopo Lintang ya. Kita akan nanti belok ke kiri ya, belok ke kiri menuju ke Tanjung Sakti ya. Tanjung Sakti lurus terus nanti tembus ke mana ya. Ya kurang lebih kalau dari lampu merah Simpang Mana itu kurang lebih ya sekitar 3 jaman lah sampai ke kota Mananya ya guys ya. Wow, jalanannya yang berliku-liku tapi sejuk guys, nggak panas. Aku alah kedinginan di sini. Dilarang melebihi kecepatan 50 km per jam. Oh iya, karena di sini banyak warga-warga yang sedang beraktivitas ya. Dan juga mungkin anak-anak SD banyak di sini, anak sekolah-sekolah banyak di sini. Toko oleh-oleh khas Pagar Alam. Di situ toko oleh-olehnya ya. Ini kayaknya hari Minggu ya, jadi banyak sekali guys. Mungkin anak-anak yang mau ke atas itu ya, ke Gunung Demponya situ ya. Aku belum pernah sih ke sana guys. Nunggu nantilah ada waktu bareng keluarga kalau bisa kan. Jangan sendiri. Kalau sendiri kedinginan di sana guys. Rimba Candi Joko. Oh, ini Taman Pahlawan ya. Makam Taman Pahlawan Kota Pagar Alam Tanjung Sakti itu lurus ya. Guys, ini gerbang selamat datang di Kota Pagar Alam guys. Berarti kita udah mendekati Pagar Alam kotanya ya. Jadi lumayan cukup jauh juga sih dari gerbang Besembah tadi sampai ke sini. Ya kurang lebih hampir setengah jaman juga kalau jalan santai. Dari gerbang selamat datang ke Kota Pagar Alamnya pun nggak jauh lagi. Di depan ini nanti ada lampu merah guys, lampu merah Simpang Mana.
Ini kan udah mulai rame ya. Oh, wow. Nah, di sini kalau mau beli buah-buahan seperti alpukat, kalau nggak salah nanti di depan ini banyak nih guys, kerupuk ya, buah-buahan yang digantung, tapi dia nggak dibungkus ya, dia langsung di apa ya, pakai kayak jaring-jaring gitu guys, buah-buahannya. Oh, nampaknya belum musim ya guys ya. Jadi ini biasanya kalau musim tuh banyak betul loh. Wah, ini kan ya, contohnya kan guys, itu ada jeruk, ada alpukat, sama salak itu ya. Nah, ini kita belok ke kiri guys. Jadi kalau belok ke kiri itu lanjut aja nih. Ini pusat kotanya Pagaralam ya. Wow, wow, wow guys. Kita udah merasa di kota guys. Udah sampai di kota Pagaralam guys. Ada juga yang jemur ini guys. Itu nah gunungnya tuh guys ya, di atas itu kelihatan kan guys ya. Itu nggak nampak tuh guys ya. Kita berhenti dulu nanti di sana. Wah, wow, amazing. Melati Indah. Wah, bus Melati Indah guys, bukan melatiku pergi. Itu kalau lurus ke Tanjung Sakti, kita menuju ke Tanjung Sakti ya, situs Megalithicum Belunai. Itu guys ya, di atas itu gunungnya tuh guys, bukit Gunung Dempo, bukan bukit ya, Gunung Demponya tuh. Tapi kelihatan ujungnya itu yang aneh ya. Jadi kan lu apa ya, dari bawah nampak, di tengah-tengah itu awan, nah di atasnya itu muncul lagi, nampak lagi tuh ujung bukitnya tuh guys, ujung gunungnya itu guys. Ini emang jalur duanya gitu. Jalur sangatnya apa? Jalur yang cukup lebar ya. Ini kurang lebih ya hampir 18 meteran ada nih guys. Bahkan 20 meteran pun ada nih. Nah, ini udah mulai penyempitan ya. Tapi masih ya lumayan cukup luas lah ya. Dan di atas itu kalau kalian mau jalan-jalan ke sini tuh nggak usah takut guys. Mau tidur di mana, di situ banyak villa. Yang penting siapin aja apanya ya, pokoknya siapin aja gitu. Oh, ting 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 ting. Kalau di Padang ya. Kalau kita lagi ke lagu Pagaralam apa ya? Dirut. Oh, itu Lahat ya? Enggak, sama aja kan? Dirut jangan nangis, Bapak gak berjalan. Ya cuman sampai itu aja aku hafalnya guys. Panda Waterpark. Ya, Panda Waterpark ya, pemandian waterparknya. Ini sampai sejauh ini aku belum menemukan plat dari Bengkulu ya. Mobil-mobil plat Bengkulu tuh belum ada ya. Wow, ini masjidnya bagus sekali. Nah, ini di depan ini, itu kalau belok ke kanan itu mau menuju ke Gunung Demponya ya. Plat Lefus. Wah, gorengan guys. Ini kayaknya anak-anak yang habis pulang camping ini, soalnya bawain tasnya banyak sekali tuh. Keren. Wah, kopi ya guys ya. Fatani kopi luar biasa. Ini ada keramaiannya. Wah, ini wow, kopinya guys, mereka memang, tapi
Jarang yang di ya, yang di Gilang ya. Oh itu ya. Tapi nggak nampak nian ini guys, nggak begitu nampak karena masih dingin ya. Jadi kabutnya masih tebal. Nah, kita sampai di gerbang Selamat Jalan ya, Kota Perjuangan. Oh Besema belum. Ini masih sampai di Kota Besema atau ya. Indahnya suasana di pagi ini mengiringi langkah perjalananku menuju rumah idamanku. Iya, lagu apakah itu? Iya, biasanya di sini banyak ini loh guys, apa orang yang habis panen sayuran. Iya, itu di sini banyak nanti ya kayak grosir gitulah. Ya kita kalau mau beli sayuran di situ bisa gitu. Sebenarnya bukan grosir ya. Jadi orang panen kan dikumpulin di situ, dipepok gitu loh. Kol ya, ada kol campur dengan cabai guys. Saking suburnya ya, kol aja bisa tumbuh di sini. Memang kalau di Sumatera Selatan, ya kota dinginnya sini guys. Kota dinginnya di sini sama di Pulau Beringin. Pulau Beringin tuh lebih dingin lagi ya. Sama aja dinginnya tuh. Kalau aku nggak betah guys, nggak bisa guys. Jemur kopi, memang apalagi kopi lagi mahal-mahalnya. Itu kopi semua apa gimana nih? Oh iya guys, wow, ini ya rumahnya ya, rumahnya cantik-cantik sekali. Kalau dari sini menuju ke Tanjung Sakti itu masih lumayan cukup lama ya guys ya, kurang lebih hampir 1 jaman lebih lah ya, 1 jaman lah taruhlah sampai ke Tanjung Sakti. Nanti dari Tanjung Sakti ke mana ya sekitar 1,5 jam. Nah berarti sekitar 2,5 jam sampai 3 jam lah. Menuju ke Tanjung Sakti ya. Mana gerbang Selamat Jalan dari Kota Pagar Alam ya. Kayaknya nggak jauh lagi deh. Tapi nanti aku di sana rencananya mau beli jeruk guys. Jeruknya jeruk apa ya? Kalau ada ya. Karena di situ biasanya banyak terus karena belakangnya itu kebun jeruk. Jeruknya nggak begitu manis, cuman seger gitu. Oke guys, kita sudah sampai di gerbang Selamat Jalannya dari Kota Pagar Alam ya. Ini udah melalui bukan daerah Pagar Alam lagi ya, bukan daerah Kota Pagar Alam lagi ya. Itulah guys, di atasnya itu kebun loncang apa daun bawang itu nih guys ya. Dan ini kita nih akan turun terus nih guys ya. Ya teman-temanku dimanapun kalian berada, akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya sampailah aku di perbatasan antara Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Inilah gerbang utama ya, perbatasan antara Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu ya. Dan ini adalah desa pertama yang akan kita lalui setelah kita melalui perbatasan tersebut. Desa ini masih terlihat sangat asri ya guys ya. Dan di belakangnya itu masih terdapat sungai guys, dan masih dikelilingi oleh perbukitan. Tapi tenang saja guys, walaupun perbatasan jalannya cukup bagus ya. Dan yang terutama ini di jalan ini aman guys, dan orangnya juga cukup ramah-ramah. Inilah jembatan pertama yang akan kita lalui setelah melalui perbatasan antara Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Iya guys, di sepanjang perjalanan dari perbatasan Provinsi Bengkulu sampai di sini, saya banyak sekali menemukan atau melalui orang-orang yang sedang pesta ya, pesta pernikahan. Dan
Kalian juga harus berhati-hati ya, karena di pestanya itu diadakan di pinggir jalan ya. Tapi tenang saja kok, ini ada yang penjaganya ya, yang mengatur lalu lintas. Iya guys, akhirnya akhirnya kita udah mau hampir sampai ya, hampir sampai di kota mana ini ya. Setelah melakukan perjalanan ya kurang lebih hampir setengah jaman dari perbatasan kota Bengkulu ya. Ini dia, di depan itu ada simpangan 3, dan kalau kita belok ke kiri itu arah ke Kutau mana ya, dan kalau ke kanan itu tembus arah ke Provinsi Bengkulu Kota ya, bukan Provinsi Bengkulu Kota tapi Bengkulu Kota. Ini dia guys ya, di depan ini. Oke, kan kita mau kemana, kita ambil ke arah kiri ya guys ya. Itu kalau ke kanan tadi itu arah ke Bengkulu ya. Oh ya guys, kota Mana ini terkenal juga dengan nama sebutan Sekundang ya, dan menjadi kota kenangan buat kita semua. Inilah suasana perkotaannya ya, dan di sebelah kanan itu nanti kita akan melalui Polres guys ya. Polresnya kota Mana. Nah ini guys ya, di depan sebelah kanan, dan di depan itu ada pertigaan ya. Itu kalau belok ke kanan itu arah ke rumah sakit guys ya, atau ke Pasar Ampera bisa juga lewat situ ya. Karena kita mau ke Simpang Rukis, kita lurus saja, mungkin gak akan jauh kok dari sana guys. Kurang lebih ya sekitar 2-3 menitan kita akan sampai di Simpang Rukis. Simpang Rukis itu kalau lurus itu bisa ke Pasar Bawah, bisa ke arah kota Bengkulu, bisa lewat situ. Tapi kalau kita mau ke Kabupaten Kaur itu kita belok ke kiri ya guys ya. Itu namanya Simpang Rukis ya, karena kita mau ke arah Kabupaten Kaur, akhirnya kita belok ke kiri aja nanti. Nah itu dia di depan ya, itu namanya Simpang Rukis atau Simpang Bundaran ya. Kita akan belok ke kiri, karena belok ke kiri itu juga bisa menembuskan kita ke arah Lampung ya. Arah Lampung, arah Jakarta itu bisa lewat sini ya guys ya. Ya teman-temanku, dimanapun kalian berada, saat ini aku udah sampai di kota Mana ya, Bengkulu Selatan. Kita baru saja melewati jembatan Aik Mana. Di sini banyak sekali kanan kiri ya, warung-warung ya, warung-warung makan tuh guys, murah meriah, lalapannya lengkap itu guys ya. Jadi travel tuh banyak yang singgah di sana. Mau travel, mau mobil pribadi juga banyak nih guys. Nah, nanti di depan situ ada pertigaan lagi ya guys ya. Pertigaan itu namanya Simpang apa ya? Kayu Kunyit. Simpang Kayu Kunyit. Nah, Simpang Kayu Kunyit ya. Kalau ke kiri itu ke Kayu Kunyit, Jeranglah Seginim. Oh, air nipis ya, arah ke Seginim di situ. Kalau lurus itu menuju ke Kabupaten Kaur ya. Kita akan ambil ke kanan ya. Lurus ke kanan, lurus guys. Ini guys. Wow. Inilah kota Mana ya. Lihatlah plat-platnya udah BDWC. BDWC ini kabupatennya Kaur ya. Ini nampaknya ke Kabupaten Kaur dia, sama dengan saya. Wah ini guys ya, pusonya guys besar sekali. Ini dari Padang nih guys, mobil dari Parang, plat BA. Dia mungkin lewat Muko-Muko ya, jadi dia lewat sini untuk ke Jakartanya. Sebenarnya lewat sini tuh enak sih ya, cuman ada kendala ya di tebing Manula dan tebing Sedayu sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan berat seperti ini, karena tebing itu cukup tinggi lah. Nantilah nextnya kita akan mereview tebing Manula itu ya. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana sebenarnya sih tebing Manula itu kayak apa sih. Di depan kita akan menemui melalui jembatan ya. Jembatan ini adalah jembatan terakhir yang masuk ke wilayah
Kedurang ya. Lupa. Dan itu ini kita udah memasuki wilayah Kabupaten Kaur ya, bumi serasa seijan. Nah, itu guys ya. Welcome to Kaur. Dan dari sini, dari perbatasan Kabupaten Kaur ini menuju ke Tanjung Iman, itu ya kurang lebih sekitar setengah jam lagi kita akan sampai sana ya. Oke, panasnya luar biasa guys di sini. Ini pesisir pantai loh guys di sini ya. Ya guys, di depan ini ada simpang 3 lagi guys, yaitu simpang 3 Tanjung Kemuning. Kalau ke kiri itu menuju ke Padang Guci guys. Tempat ya di sana itu luas banget guys, Padang Guci itu ya guys ya. Ini kita lanjut aja, lurus aja itu menuju ke Kinal ini ya. Lah suasana keadaan ya Padang Guci lah ya. Ini masih Tanjung Kemuning dia, bukan ya Tanjung Kemuning ininya guys. Apotik Kemuning. Di depan ada masjid yang Kubah, Masjid Kubah yang begitu besar ya, mantap betul ya guys. Ada toko Alen Jaya. Nah, inilah suasana panas sekali guys di sini guys. Kayaknya nggak hujan deh di sini. Kalau di Pendopo Bali tadi pagi tuh udah mulai rintik-rintik ya. Oke, kita akan menuju ke daerah Kinal ya guys ya. Inilah keadaan Kinal lah. Jadi udah penuh dengan sawit, ada yang kelapa. Ini kelapa nih guys, sebelah kanan ya. Jadi kalau kelapa ini kan di pesisir ya. Jadi tanahnya itu pun campuran sama pasir ya, tanah pasir gitu ya. Jadi kok kelapanya bagus-bagus guys di sini guys. Tapi ya itu sekarang karena ini akhirnya daripada diganti sawit guys. Dulu kelapa banyak di pinggir pantai itu. Ini ada orang jualan baju kayak motor guys, pakai becak Medan. Nah di depan ini ada simpang 3. Kalau ke kiri itu masuk ke Kinal ya, daerah Kinal. Kita lurus saja belok kanan ya, bukan lurus saja belok kanan. Ini kita belok kanan lurus gitu. Belok kanan lurus ya, bukan lurus belok kanan. Tikungan tajam ini, tikungan sangat mengerikan ya guys ya. Karena biasanya tuh kalau hari-hari biasa, pagi hari atau sore hari itu banyak orang ini lalu lalang di situ guys. Karena sebelah kanan itu rumah perumahannya banyak di sebelah kanan itu guys ya. Dan di depan kita ini ada puskesmas Kinal. Itu sebenarnya nggak jauh dari sini itu pantai guys ya. Paling nggak nyampe sekitar setengah kilo. Itu pantai di sebelah kanan kita itu. Tapi kalau dari jalan nggak begitu kelihatan karena udah banyak tertutup oleh ya pepohonan ya. Pohonan kayu kelapa, pohon kelapa, pinang, sawit dan lain sebagainya ya. Inilah keadaan Kinal, Desa Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Oke, di depan kita tuh nanti baru ada sedikit lah kelihatan pantainya ya. Ya ini guys ya, sebelah kanan kita itu udah laut ya. Pokoknya ini kan pesisir nih. Pesisir ada ditanami kelapa-kelapa. Itu udah pantai sebelah situnya guys ya. Ini mobil mau kemana nih? Sen kanan terus dia. Ini namanya Pantai Hili guys. Alhamdulillah akhirnya jam 12:49 aku udah sampai di Pantai Hili ya.
Pantai Ili. Ya, kemungkinan sekitar 1 jam lagi kita akan sampai di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung, Kabupaten Kaur ya. Di depan kita nanti sebelah kiri itu ada rumah sakit RSUD Cahaya Batin. Itulah rumah sakit terbesarnya di Kabupaten Kaur ya guys ya. Setelah dari sini kalau memang nggak bisa ditangani di sini, dia akan dirujuk ke kota ya, di Bengkulu kota ya. Biasanya di Rumah Sakit M Yunus dan rumah sakit lainnya, besar lainnya nih guys ya. Ini sebelah kiri kita nih ya. Oke guys, mungkin ya perjalanan kita di video kali ini sampai di sini dulu. Nextnya kita akan lanjut ya, kemana lagi. Itulah perjalanan saya dari Kota Pendopo Pali menuju Kabupaten Kaur, Bengkulu, Provinsi Bengkulu ya, Provinsi Bengkulu ya. Tadi berangkat sekitar jam setengah 4 pagi dan sekarang sampai di jam 12:51, jam 1 lah, jam 1 siang atau jam 13 ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon bantuannya, like, subscribe, dan share ya video-video saya ini. Semoga bisa menjadikan informasi ya, memberikan informasi kepada kalian bagaimana sih perjalanan dari Pendopo Pali menuju ke Kabupaten Kaur tuh bagaimana, kemana-mana ya rutenya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.